Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan banyak hidayah serta rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita masih bisa diberikan nikmat sehat yang amat sangat banyak, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa pada kesempatan kali ini tanpa halangan suatu apapun. Baik, perkenalkan, nama saya Anissa Rizky Amalia. Saya akan membawakan acara obrolan sehat saat puasa, yang mana biasanya program ini dilaksanakan di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta. Tapi berhubung karena ada pandemi COVID-19, maka acara ini akan dialihkan melalui podcast di akun YouTube PKU Jogja Media. Jangan lupa untuk follow dan subscribe PKU Jogja Media. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengupas tuntas tentang masalah kesehatan gigi dan mulut saat ibadah Ramadan. Nah, saya di sini sekarang tidak sendirian. Saya akan bersama pakar yang sangat expert di bidang pergigian, terutama di bidang ortodontis, karena saya di sini akan menghadirkan salah satu ortodontis yang berkarir di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta. Kita nanti akan bersama Dr. Gigi Haja Pipit Setianingsih, spesialis ortodontis. Halo Dr. Pipit, Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat PKU semua, sahabat sehat? Ini puasa lancar ya dok? Alhamdulillah. Belum bolong kan? Masa sehari aja udah bolong kan? Insya Allah. Lancar ya dok? Amin. Nah, jadi gini dokter, biasa saat bulan Ramadan itu kita kan harus menjaga aib mulut kita karena selain aib gibah dan juga ada aib aroma yang sangat mengganggu ya itu ya dok ya. Nah, gimana sih dok caranya biar kita itu terhindar dari bau mulut saat bulan puasa kayak gini? Iya. Jadi memang tidak bisa kita pungkiri bahwa bau mulut selama puasa itu memang ada. Tapi bagaimana bau mulut itu dalam area standar, tidak yang menyengat ya. Jadi satu yang harus kita perhatikan adalah tentang makanan. Tentu saja akan beda aromanya kalau kita buka puasa apa sahurnya makan pete apa jengkol. Itu favorit ya padahal. Itu akan punya aroma khusus. Dan dengan kita misalnya makan buah-buahan, apel, pepaya, jeruk, itu pasti aromanya akan beda. Selain itu juga bagaimana kita membersihkan mulut ya. Konsep membersihkan mulut ini atau sikat gigi ini adalah kita membersihkan gigi itu di saat gigi kita kotor. Kapan gigi kita kotor? Gigi kita kotor ketika kita selesai makan. Jadi kita membersihkan gigi bukan pas bangun tidur, tapi setelah selesai makan dan mau tidur. Kenapa selesai makan? Karena ada banyak sisa makanan setelah kita makan. Itulah saat kita membersihkan gigi. Kemudian pada saat tidur, karena pada saat tidur ini kita memang harus membersihkan gigi. Satu, karena pada saat tidur lidah kita nggak bergerak, self cleansingnya nggak berfungsi. Kemudian saliva atau ludah itu juga nggak ngalir, diam semua. Sehingga kalau pada saat tidur banyak sisa makanan yang ada di dalam gigi, itu tentu menjadi pesta pora oleh para kuman, ya kan? Bangun-bangun kumannya banyak dan baunya luar biasa. Gitu ya. Makan makanan yang tidak berbau tajam. Iya. Menggosok gigi atau membersihkan area gigi dan mulut itu Sesuai dengan waktu waktunya. yang tepat ya. Iya. Jadi kalau misal kita sikat gigi sehari memang betul ya dok, minimal 2 kali ya. Minimal ya. Minimal itu 2 kali. Tapi kalau pas mandi nggak tepat ya. Sebetulnya nggak tepat, kita cukup kumur-kumur aja. Yang paling penting ketika kita selesai makan kan udah bersih. Jadi ketika mandi kita mungkin kumur-kumur saja. Nanti habis makan
baru sikat gigi. Jadi begitu. Apalagi kalau kebiasaan pagi kita sarapan di rumah, habis sarapan harus sikat gigi sebelum pergi ke kantor atau keluar. Karena jangan sampai kita keluar kok ada lomboknya. Aduh, nanti jadi Masih kita nempel. Jadi gangguannya Lapa Risma dong ya. Seperti Kan itu. nggak you ya kalau kayak Iya. gitu ya, Dok, ya. Nah, untuk tadi kan saya dengar bahwa selain gigi itu ada lidah juga ya, Dok, yang harus dibersihkan. Oh iya. Apakah harus ada menggunakan alat khusus pembersihan lidah gitu, Dok? Atau udahlah pakai sembarang aja bisa? Saya dengar dulu teman saya bersihin pakai sendok kayak gitu. Oh iya. Jadi memang ada spesial untuk pembersih lidah. Tapi memang itu tidak populer, ya. Apa yang bisa kita lakukan? Sebetulnya kita bisa pakai sikat gigi tapi sudah nggak ada odolnya. Ya, soalnya ketika ada pastanya juga itu sangat individual karena ada orang ketika disikat lidahnya itu jadi mual. Nah, kita ada berbagai macam, intinya harus bersih. Nah, ketika sikat gigi biasakan juga untuk menyikat lidahnya dengan sikat gigi itu sekalian, bisa pakai odol, bisa pakai pasta gigi atau tanpa pasta gigi. Yang penting outputnya lidahnya bersih. Itu pasti akan rasanya beda. Akan nyaman sendiri. Iya. Pasti akan terasa beda. Seger sama nggak seger. Nah, boleh dicoba loh ini. Oh iya, pasti. Jangan lupa ya untuk sahabat sehat PKU yang di rumah, nanti tetap harus coba membersihkan lidahnya pakai sikat gigi tanpa odol. Iya. Nah, terus untuk pertanyaan selanjutnya ini, Dok. Sebenarnya perlu nggak sih kita kumur-kumur pakai apa obat kumur itu yang dijual bebas itu? Nah, ini di dalam situasi seperti ini ya, kita karena ceritanya ini kita memang lagi situasi pandemi ini, dengan obat kumur itu memang ada beberapa yang kalau ada masalah, misalnya ada sariawan, ya kan, ada gingivitis. Tapi kalau kita maintenance itu sebetulnya pakai daun sirih. Dan ini saya lakukan, ya. Oh, dokter juga pakai daun sirih. Iya. Nanam di rumah, Dok. Iya. Wah, luar biasa, Dok. Jadi daun sirih itu kita kasih rebusan daun sirih bisa, atau daun sirih kita remes-remes ya, kita potong-potong, kita kasih air panas. Ketika sudah enggak begitu panas ya, hangat, habis sikat gigi kumurnya pakai itu. Itu secara pengalaman pribadi, ketika saya ada sariawan, ketika leher saya sakit kayak parangitis gitu, alhamdulillah bisa. Jadi selain untuk membersihkan disinfeksi ya, Iya, disinfeksi sederhana di area mulut, sebagai antiseptik juga ya. bisa. Itu daun sirih ternyata banyak manfaatnya ya. Nah, kemudian ini pasti yang menyaksikan YouTube ini itu kan orang kekinian nih, anak milenial. Mereka tuh pasti kadang di era seperti ini mereka itu pada merantau. Nah, mereka kan di kos-kosan. Nah, kalau mau tanam-menanam, tidak semua mereka itu punya medianya ya, Dok. Nah, kira-kira alternatif yang lain apa, Dok? Iya. Jadi memang ada beberapa antiseptik mulut ya, khusus ada yang daun sirih, ada sekarang banyak dijual, tinggal ini. Pilihlah yang paling ringan kalau itu untuk maintenance, ya. Karena maintenance ini kan sebetulnya kita nggak ada keluhan, ya, untuk mencegah. Tapi kalau memang ada sariawan, ada gingivitis, itu ada spesial, ya. Di sini nggak boleh nyebut merek kan? Nggak boleh, kita nggak ada sponsor. Jadi pilihlah yang sesuai fungsinya, gitu. Kalau maintenance, kenapa saya sampaikan daun sirih itu pahit ini? Tapi kalau kita coba tiap hari gitu dengan motivasi bahwa itu sebagai pengobatan dengan risiko yang minimal, ya. Kalau kita ngelihat sejarah orang Jawa itu pakai daun sirih untuk nginang, nah itu kan giginya yang saya lihat memang kuat-kuat dan insya Allah tidak ada efek sampingnya. Jadi memang ribet awal karena daun sirih itu sebetulnya dijual banyak. Jadi bisa beli di pasar, itu satu tumpuk itu bisa dipakai harian. Setiap kali sikat gigi saya cuma pakai 1 lembar gitu, saya kasih air mendidih, air panas, diemin, kemudian untuk kumur. Jadi alhamdulillah insya Allah di dalam mulut kita aman kuman-kumannya.
Jadi tidak melulu kumur itu harus menggunakan yang dijual bebas ya. Untuk setiap hari cukup menggunakan yang alami Ringan, aja. iya. Terus kalau misalnya memang itu kita mempunyai masalah, baru kita menggunakan yang sesuai dengan indikasinya. Iya, sesuai dengan indikasinya. Baiklah. Kalau untuk di era yang pandemi COVID-19 seperti sekarang ini ya dok, kan kadang-kadang ada yang memang giginya itu sakit, apalagi kalau bulan puasa. Nah bulan puasa ini kalau misalnya mau periksa gigi tanpa pandemi aja, mereka pada iya nggak ya gitu, takut batal lah atau apalah. Nah, kalau misal pas pandemi seperti ini kita harus terpaksa sekali harus ke rumah sakit karena sakit yang sudah tidak tertahankan. Nah itu kira-kira apakah solusi yang tepat untuk datang ke klinik gigi atau ke rumah sakit yang ada poli giginya, sedangkan pandemi COVID ini sepertinya sangat menjadi sesuatu hal yang mengerikan. Ya, jadi kita harus ingat ya bahwa sesuai anjuran pemerintah dan juga WHO bahwa ketika kita terpaksa harus keluar, satu harus pakai masker, ya. Kemudian suhu tubuh kita pastikan tidak demam. Kalau ini mau ke dokter gigi ya, tidak demam. Kemudian kita harus jaga jarak. Artinya ketika kita pergi, usahakan transportasi yang kita pakai sangat pakai istilah jaga jarak, ya, physical distancing. Kemudian ketika kita datang ke rumah sakit, kita harus cuci tangan. Dan di rumah sakit pun biasanya akan ada cek suhu. Tujuannya apa? Agar memastikan bahwa Anda itu sehat. Karena ke dokter gigi itu pada saat seperti ini, di dokter gigi itu kenapa sekarang agak dibatasi untuk kegiatan atau tindakan yang emergensi? Karena penularan COVID ini kan lewat droplet. Droplet itu adalah saliva atau air ludah. Sehingga ketika air ludah keluar itu dia mengenai, karena tipe orang itu kan tidak semua bergejala ya. Untuk virus ini ada yang tidak bergejala. Agar kita bisa memutus rantai tersebarnya virus ini dengan cara sehati-hati mungkin untuk virus ini di-cut. Jadi ketika ke dokter gigi dalam kondisi emergensi, dokter gigi pun akan memeriksa dengan pakaian yang spesial. Karena situasinya ini spesial, maka alat pelindung diri dokter giginya pun juga spesial. Ya. Berarti nggak masalah. Itu kalau hanya untuk khusus darurat saja ya, misalnya sakit tidak tertahankan, sudah diminum obat berkali-kali tapi tidak ada solusi, tidak ada pengurangan, tidak berkurang sakitnya. Nah itu nggak masalah ya dokter. Ke dokter gigi ya. Nah kemudian kita kembali lagi ke topik ya. Untuk saat bulan puasa begini nih dok. Nah itu kan tadi kita udah menjaga kondisi rongga mulut supaya tetap segar gitu ya. Untuk apa sih yang boleh dan tidak boleh dilakukan saat puasa kayak gini? Oh iya. Kebiasaan apa gitu loh dok? Iya. Jadi kita fokus di kesehatan gigi dan mulut ya. Untuk gigi dan mulut ini kan sering kebiasaan kita tuh kalau ada buka puasa pakai daging ya, gitu, atau ada yang sisa makanan yang nyelip-nyelip, kita cenderung pakai tusuk gigi. Nah, pakai tahu susun, ada kubisnya nyelip gitu ya. Nah, ini sebetulnya konsep tusuk gigi ini harus dipahami. Kenapa kita pakai tusuk gigi? Tujuannya kan untuk mengambil sisa makanan yang nyelip. Nah, jangan sambil bayangin terus tusuk-tusuk sembarangan. Nah, ini punya resiko untuk yang ketusuk gusinya, bukan sisa makanannya. Apalagi kita sembarangan pakai alatnya. Ya. Sebetulnya ada alat khusus untuk congkel-congkel itu, namanya dental floss. Ya. Itu ada benangnya, sehingga kita menyelipkan benang itu di antara dua gigi. Ya, karena nyelipnya biasanya di situ. Kedua, ujung yang tajam dari dental floss itu kalau mau ditusukin ke tempat yang nyelip itu harus pakai cermin. Jadi kita benar-benar real ngelihat mana sih yang nyelip sisa makanan. Tapi kalau yang terbaik adalah sikat gigi.
Cuman kadang, lah ini lagi repot, nggak bisa ini selak risi, ya itu usahakan di depan cermin. Iya. Ya. Berarti bener nggak ada salahnya dong ya sekarang kalau misalnya kita punya kamar mandi, kemudian ada ditaruh cermin, dipasang cermin di situ ya Iya. Dok ya, supaya nanti kalau misalnya sikat gigi itu kita sambil ngaca. Iya. Ya kan? Jadi nggak cuman kita pas ngapain ngaca gitu, tapi pas sikat gigi kita kan harus ngaca ya Dok ya. Sambil Supaya- ngeliat, iya kan? Ah, iya betul. Biar kita tahu oh ya sampai mana sih ini tadi ininya, Bersihnya. bersihnya. Iya betul sekali. Iya. Jadi kaca itu nggak cuma untuk mengaca muka ya, Ya. gigi juga memang harus dikaca Iya. supaya bisa kelihatan gitu ya Dok. Nah, Mm-mm. sebenarnya komplikasinya apa sih Dok kalau pakai tusuk gigi itu? Ini ketika yang tertusuk itu gusinya, itu bisa menyebabkan infeksi. Infeksi gusi itu menyebabkan gingivitis. Dan ini gusinya terlihat ada radang. Radang itu gusinya terlihat merah, rasanya sakit, ya. Apalagi kalau kita makin penasaran, ini kok sakit banget ya, terus makin ditusuk-tusuk. Nah, itu bisa infeksinya jadi luas. Biasa terus nanti akan jadi ada pusnya atau nanahnya. Nah, ini kan kita jangan sampai di mulut kita yang semua makanan itu pintu masuknya kan mulut. Tapi di situ ada banyak kuman, ada nanahnya, ya, ada pusnya yang masuk ke dalam rongga perut. Jadi usahakan sekarang udah nggak zamannya lagi sembarangan pakai tusuk gigi. Kalau pakai tusuk gigi harus di depan cermin agar pas yang diambil, ya, yang ditusuk, ya. Jadi bisa menyebabkan peradangan gusi ya. Iya. Gingivitis itu tadi kan peradangan Mm-mm. gusi ya Dok. Iya. Kemudian bisa menyebabkan gusi berdarah juga ya Dok. Iya. Dan itu katanya sakitnya itu malah melebihi sakit gigi ya Luar Dok? biasa, ya. Dan juga menimbulkan demam Oh, gitu. karena ada radangnya itu membuat tubuh meresponnya dengan demam. Iya. Apalagi zaman sekarang ya Dok, demam aja kita udah Sudah ngeri ya. ya udah dicurigain langsung padahal demamnya cuma karena Iya. tusuk gigi itu tadi. Iya. ya, Dok, ya. Jadi memang kita harus sangat menjaga dalam situasi ini agar tetap sehat dengan berhati-hati. Sisi positifnya gitu, kita akan lebih aware terhadap kesehatan, ya. Kesehatan mulut ini kan memang COVID itu berkembangnya dari atau penularannya kan dari air ludah. Jadi kalau rongga mulut kita itu bersih, insya Allah kita akan juga sehat. Nah, kemudian yang untuk pencegahan sebelum puasa itu kan biasanya kan pada membersihkan karang gigi. Iya. Itu sebenarnya karang gigi itu terbentuknya gimana sih Dok? Apakah saya itu bisa punya karang gigi atau tidak? Iya. Atau cuma dia aja yang bisa punya karang gigi, saya enggak gitu. Iya. Jadi kalau kita bicara tentang karang gigi atau bahasa medisnya kalkulus, itu adalah proses pengerasan dari sisa makanan, ya, yang tidak terbersihkan atau tidak bisa keluar dan ditambah dengan pH ludah. Karena pH ludah ini juga sangat mempengaruhi banyak tidaknya karang gigi. Makin pH-nya tinggi, pH ludah kita tinggi, maka orang itu akan mudah terbentuk karang gigi. Nah, kalau banyak terbentuk karang gigi terus gimana? Ya solusinya memang dibersihkan dengan bahasa medisnya di-scaling, dibersihkan karang giginya. Ini memang ke dokter gigi. Nah, agar tidak banyak karang giginya, yaitu tadi tipsnya sederhana, cuman sikat gigi sebelum tidur dan sesudah makan. Tuh. Yang kedua, ada orang yang nggak gampang terbentuk karang gigi. Ini biasanya pH ludahnya asam, ya, di bawah 6. Nah, kalau asam itu resikonya gigi adalah mudah karies. Sama punya saya itu. Nah, kalau gigi mudah karies, ini giginya gampang rapuh, ya, gampang lubang. Nah, ini memang ada genetik, ya, ada faktor genetik juga. Terus gimana kalau ada lubangnya sementara belum bisa ke dokter gigi, ya, saat ini? Satu tips dari saya, lubang yang ada itu harus disikat pakai sikat gigi sampai bersih. Dalam-dalamnya disikat sampai bersih, kemudian kumur, misalnya tadi saran saya daun sirih, setelah itu ditutup dengan kapas. Ya, kapas bersih, nggak usah tebel-tebel ya, tapi kapas digulung, dibuat bundaran, tapi nggak boleh padat.
masukkan ke lubang itu. Setiap kali habis makan atau pagi dan sore kapasnya diganti. Itu membuat lubang dari gigi itu tetap bersih. Itu akan menghindarkan gigi sakit pada saat situasi seperti ini yang sulit mendapatkan pengobatan gigi ke dokter gigi. Ya. Nah, kemudian idealnya itu kapan sih dok pembersihan karang gigi itu dilakukan? Ya. Idealnya ya berarti kan kadang yang tadi dokter sampaikan bahwa tidak semua orang itu mempunyai pH ludah yang sama. Ada yang pH-nya itu normal, ada yang asam, ada yang basah, kayak gitu. Nah, idealnya itu waktunya, frekuensinya itu berapa lama dok? Ya, jadi satu terkait dengan Anda termasuk tipe yang mana yang gampang banyak karang giginya, ya 6 bulan sekali. Tapi ada yang saya kayaknya ludahnya itu pH-nya asam nih, jadi karang giginya nggak banyak, itu setahun sekali bisa. Karena apa? Ketika ke dokter gigi itu sambil bersihkan karang gigi, dokter gigi akan melihat kemungkinan ada lubang atau enggak, sekalian medical check up gigi. Ini kalau lubangnya masih di kecil atau masih di lapisan paling luar gigi, yaitu lapisan email, ini ketika ke dokter gigi akan bisa ditambal secara langsung, jadi nggak bolak-balik. Kan orang, saya ke dokter gigi tapi nambalnya berkali-kali. Itu karena lubangnya sudah dalam, sudah sampai ke saraf atau ke jaringan saraf, yang dimana jaringan saraf itu lubangnya itu berhubungan dengan pembuluh darah ke seluruh tubuh. Sehingga ketika kumannya sudah masuk ke area itu, berarti ada kuman yang dia jalan-jalan suka-suka kemana ke seluruh tubuh. Kalau ke kepala bisa menimbulkan pusing, kalau ke kulit itu terjadi merah-merah gatal. Karena saya sebagai dokter gigi itu sering dapat rujukan dari dokter kulit, ketika diobatin kulitnya kok nggak sembuh-sembuh, ternyata giginya banyak yang lubang. Ketika giginya yang rusak-rusak diperbaiki, itu yang gatal-gatal yang merah-merah sembuh. Oh iya, berarti dari gigi nggak cuma bisa sampai ke hati ya dok, Iya. sampai ke kulit. Kadang-kadang kan dokter gigi ada tuh yang dapat pasiennya, ya kan, terus akhirnya jadi suami istri. Iya. Berawal dari si calon suami atau suaminya ini awalnya periksa gigi, jadi dari gigi turun ke hati, ternyata dari masalah gigi itu bisa ke kulit-kulit juga. Iya. Bahkan bisa sampai ke jantung ya dok? Tergantung kumannya itu mau jalan ke jantung atau ke kepala. Bahkan sering kalau dokter saraf misalnya kepalanya migrain terus, vertigo, dokternya merujuk ke dokter gigi, dilihat oh ternyata banyak lubangnya, atau ada gigi terpendam yang menekan depannya. Nah ini ketika di treatment giginya ternyata komplikasinya atau sakitnya yang pusing, vertigo itu hilang. Ternyata dari gigi bisa sampai kemana-mana. Dan solusinya tadi adalah kunjungi dokter gigi antara 6 bulan sampai 12 bulan ya dok. Pokoknya dalam tempo waktu 1 tahun itu kita harus berkunjung ke dokter gigi supaya bisa meminimalisir ya dok masalah-masalah yang ada gitu. Kalau saya boleh kasih tips, kasih hadiah pada saat Anda ulang tahun, kasih hadiah dirinya pergi ke dokter gigi. Jadi pasti ingat. Nggak usah ngarep-ngarep hadiah dari orang lain ya dok. Hadiah dari diri sendiri dong. Kasih hadiah diri sendiri, cek giginya ke dokter gigi, kan pasti ingat kan? Nah itu, oh ternyata ada lubang, sehingga gigi ini kan sebetulnya aset sampai kita tua. Nah kita harus pelihara aset kita. Luar biasa kan kalau kita pengen tetap bisa giginya bagus, makannya enak sampai akhir hayat, ayo kita perhatikan, kita jaga gigi kita. Karena gigi kita itu nggak akan ada gantinya lagi ya dok? Iya, kecuali gigi palsu. Oh, aduh, gigi palsu pasti bisa diganti ya dok ya. Tapi gigi kita kalau sudah lepas, sudah misal katakanlah sudah bolong atau apa, itu nggak akan ganti-ganti lagi. Iya, beda jelas. Sama kalau pas anak-anak dulu waktu saya kecil gitu, dia nanti bisa beda ada ya? Gigi anak-anak gigi desidui itu sekali aja gantinya dari gigi anak-anak ke gigi dewasa. Kalau kita sudah dewasa, gigi itu kita jaga sampai kita nanti tiba saatnya selesai di dunia.
Oke. Berarti ya itu yang kita pakai ya itu terus. Iya. Ya. Setia giginya. Dok. Iya. Nah, kemudian ini yang terakhir ya dok ya, yang akan saya tanyakan. Soalnya saya udah di awe-awe produser nih dok. Saya sudah berhenti kalau udah ngomong tuh nggak kenal waktu nih. Nah, kira-kira boleh apa aja yang boleh dimakan, boleh dikonsumsi selain yang tadi menyengat tadi ya dok, yang bisa dikonsumsi selama bulan puasa ini, bulan Ramadan ini supaya tetap menjaga kesehatan dan kebersihan gigi dan mulut kita. Ya, sebetulnya ya sederhana kayak kita makan sehat gitu ya. Ya buah, sayur itu semuanya bisa. Cuman kalau kita nggak pengen pakai bau mulut yang menyengat ya jangan makan yang menyengat kecuali durian kali ya. Aduh, durian yang mana ini dok? Durian beneran ya. Ya, Oke. berarti begitu. Tadi makan buah, sayur, kemudian kadang kita berbuka, kan sekarang bukanya harus pakai yang manis-manis ya dok. Oh, Nah itu. itu gimana dok? Sedangkan dari sisi gigi sendiri, gigi jangan kebanyakan makan yang manis nih, nanti kita bisa gampang bolong apa gampang nempel gitu kan. Nah kalau sedangkan puasa gini saya buka itu pasti pakai manis, paling nggak coklat. Oh iya. Nah, coklat saya tuh minimal. Terus minumnya cola. Lah itu manis semua tuh dok nanti. Iya. Jadi sebetulnya konsepnya adalah ketika kita makan manis itu kan kalorinya tinggi. Ya. Kalau kita tipikalnya nggak gampang gemuk ya nggak apa-apa. Itu satu. Yang kedua, makan manis kayak permen, boleh nggak sih kita makan permen? Sebetulnya boleh, tapi setelah itu bersihkan giginya. Kayak misalnya makan coklat, jangan sampai coklat ini nempel lama di dalam gigi. Karena ketika sisa makanan yang manis-manis ini ada atau karbohidrat ini ada di dalam gigi dalam jangka lama, kelupaan lagi untuk sikat gigi, nah itu akan sangat mempengaruhi keasaman dari pH ludah, sehingga akan mudah kumannya itu banyak, terus juga akan mudah giginya karies. Terus kalau saya makan permen habis itu sikat gigi minum air putih, ya nggak apa-apa, asal jangan banyak-banyak. Gitu, bagi-bagi ya? Iya, boleh makan coklat, boleh makan permen, tapi secukupnya, sedikit aja. Oke, jadi begitu para sahabat sehat PKU Yogyakarta. Perbincangan tadi dengan Dokter Gigi Pipit Setianingsih sangat asik banget. Sebenarnya waktunya juga kurang, masih banyak yang harus dibahas ya dok ya. Kapan-kapan nanti bisa main lagi ke sini ya dok. Iya. Nah, main sama saya. Nah, coba dok kalau misalnya pengen konsultasi sama Dokter Pipit bisa ketemu di mana dok? Iya, jadi teman-teman kalau pengen konsultasi itu bisa datang ke Poli Gigi Rumah Sakit PKU Jogja ya. Ada di sana ada saya dan juga teman-teman. Kebetulan di Poli Gigi Rumah Sakit PKU Jogja ini dokternya sudah spesialis semua, jadi ada spesialis bedah mulut, ada konservasi gigi. Konservasi gigi itu apa? Dokter yang spesialis nambal. Ya, kalau giginya tinggal dikit tapi nggak mau dicabut, ini bisa tetap dipertahankan dengan dokter spesialis konservasi gigi. Kemudian ada dokter gigi anak, dokter gigi ortodonsi kayak saya yang fungsinya merapikan gigi dengan kawat gigi. Ada dokter gigi periodonsi, itu dokter gigi yang nangani masalah pergusian. Ya, kalau gusinya sakit terus bengkak nggak sembuh-sembuh, ini ada spesialisnya. Seperti itu. Spesialisnya sendiri. Iya. Bisa datang langsung ke Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta. Setiap hari ada ya dok Iya. ya? Dari mulai jam pagi jam 8:30 sampai malam pun ada. Iya. Oke, untuk Dokter Pipit coba salam perpisahan dulu ya untuk sahabat sehat PKU Yogyakarta. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi perbincangan saya bersama Dokter Gigi Pipit Setianingsih, spesialis ortodonsi, tentang bagaimana cara menjaga kebersihan dan kesehatan gigi dan mulut selama bulan Ramadan. Nah, terima kasih telah menyaksikan podcast dari Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta. Apabila masih banyak kesalahan dalam saya membawakan acara, saya pribadi memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.